Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 28 September 2024 ya. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan melihatnya dari segi value investing. Yang kita bahas kali ini adalah emiten MBAP dan PTPW. Sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola masing-masing, cara masing-masing, sehingga ini hanya sebagai bahan pertimbangan saja ya. Selanjutnya pembahasan kita ini juga tidak untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita membahasnya berdasarkan data yang tersedia ya. Tujuan akhir kita dalam pembahasan ini tentu saja untuk mendapatkan saham atau emiten yang bisa kita beli untuk jangka yang istilahnya sebagai pembeli, dalam artian pemilik ya, dalam artian pemilik pemegang saham, bukan untuk spekulasi atau trading ya. Sehingga yang kita beli ini kita mencari perusahaan yang bagus dan prospektif ya, sehingga kita punya dividen dalam setiap tahun, dan juga pada titik akhirnya nanti suatu saat kita juga akan mendapatkan capital gain ya. Oleh karena itu tentu saja ini memerlukan waktu yang agak lama ya, sampai kita misalnya mendapati bahwa emiten yang kita beli itu fundamentalnya berubah, baru kita memikirkan untuk melepasnya. Baik, kita akan bahas ya satu persatu. Yang pertama ini MBAP ya, Mitra Bara Adi Perdana. Ini bergerak di bidang pertambangan batu bara. Kita punya data satu triwulan saja, yaitu triwulan 2. Dari data yang kita dapatkan, perusahaan ini untung bersihnya 6,47%. 6,47% berarti masih di bawah 10%. Kemudian di harga sekarang 3.400, nilai bukunya 2.300-an, berarti harga oleh investor sekarang ini sudah 44% di atas dari nilai perusahaannya ya. Sehingga dari data ini kalau kita mendasarkan kepada PBV2 ya, di PBV2 harganya 4.700-an, maka ada sekitar 38% ya, ada 38% yang kita kejar. Untuk maksimal beli kita di 1.500, berarti dengan harga sekarang ini sudah 1,23 kali lebih mahal ya. Sehingga valuasinya terbaca kalau membeli sekarang kita harus menambah modal 123%, dan potensinya tidak beggar, tetapi 38% dari harga sekarang menuju PBV 2 ya. Selanjutnya kelebihannya perusahaan ini bahwa perusahaan membagikan dividen ini 113%. Ini termasuk luar biasa ya, artinya di atas dari nilai, di atas dari keuntungan, berarti perusahaan akan mengambilkan dari permodalan dari book value, berarti ya ini berarti mengurangi ekuitas. Ini kalau menurut saya pribadi secara pribadi saja ya, kalau perusahaan membagikan di atas 100% itu termasuk riskan, berbahaya sebenarnya ya. Namun dari data yang kita dapatkan dengan DPR yang sebesar ini ya, maka dividen yieldnya 5%, sehingga memenuhi kriteria. Tetapi kalau kita setarakan 30%, dia hanya 1% sebenarnya ya.
Kalau diratakan dia hanya 1% sebenarnya, tetapi dengan 113 tadi dia menjadi 5%. Kalau menurut saya pribadi di 113 ini termasuk riskan ya. Kemudian kita cek juga dari segi lainnya, yaitu free cash flow sudah memenuhi di 5%, hutang di bawah 50% aman. Kemudian kepemilikan masyarakat ini retailnya 9,7, termasuk masih volatilitasnya masuk, mungkin di sini nanti termasuk rendah volatilitasnya ya, volatilitasnya tinggi sehingga naik turun harga itu dengan cepat ya, sehingga kalau pembentukan chart itu agak aneh-aneh chartnya ya, biasanya ya. Baik, kita simpulkan untuk perusahaan ini ya, simpulan sementara kita bahwa dengan keuntungan yang 6% tadi, tentu saja kita mengecek lagi di triwulan berikutnya IPS-nya ya. Kemudian harganya juga kita cek. Kemudian untuk retailnya ini juga kalau bisa di atas 15% lah untuk retailnya ya. Jadi ini yang menjadi concern kita di triwulan berikutnya ya. IPS-nya kita tunggu, kemudian harganya turun, dan kepemilikan retail supaya meningkat ya. Berikutnya kita akan membahas yang kedua, PTPW Pratama Widya Tbk. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi pemasangan pondasi-pondasi atau tiang pancang ya, untuk bagian dasar-dasar yang di tanah ya. Jadi spesialisasi mereka di bidang itu untuk Pratama Widya. Kita punya dua data ya, triwulan 1 ini untungnya 15%, triwulan 2 untungnya 12%. Ada penurunan keuntungan sekitar 3%, tetapi masih di atas 10%, berarti masih termasuk bagus keuntungannya ya. Dari data yang kita dapatkan di triwulan 2 ini ya, modalnya meningkat, keuntungan menurun, harga meningkat ya, hutang menurun, sehingga di sini terbaca, ini yang terbacanya ya, ini berarti dari segi IPS ya, bahwa keuntungan sekarang ini menurun kalau menurut IPS-nya. Baik, sekarang kita lihat dari segi harga dibandingkan nilai perusahaannya, 900-an dibanding 700, harga sekarang berarti 34% di atas nilai bukunya ya, 34% di atas nilai perusahaan, sehingga untuk maksimal harga yang ditetapkan itu berarti ya ke PBP 2 di sekitar 1400-an, maka masih ada 49% ya, 49% target harga. Itu yang pertama. Untuk beli, maksimal beli kita di 864, sekarang 940, kita hanya perlu menambah 9% ya, hanya perlu menambah 9%. Misalnya sekarang ini kita mau beli, berarti saat ini kita akan menambah 9% dari yang seharusnya, plus ada kemungkinan 49%, tidak beggar ya kemungkinannya. Kemudian konfirmator dividen, ini dividennya hanya 2%, dividen payout ratio-nya, persen pembagiannya dari seluruh keuntungan itu hanya 2% yang dibagi. Ini termasuk sangat kecil ya, sehingga dividen yield-nya hanya 0,19%. Jadi dividen payout ratio-nya kecil, sudah otomatis dividen yield-nya juga kecil, padahal dividennya sudah di atas 10%. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya aman 8%, hutang di bawah 50%, kemudian kepengendalian retail ini
Sehingga untuk data ini ya, bagi kita yang ingin terus ya ataupun memperhatikan perusahaan ini ya, tentu saja di triwulan berikutnya kita tunggu lagi ya. Di triwulan berikutnya kita tunggu apa yang kita tunggu. Yang pertama, karena ini keuntungannya sudah di atas 10%, berarti kita menunggu harga ya. Harganya lebih murah daripada sekarang. Kalau bisa valuasinya di wajar atau murah ya. Bagi kita tentu saja kita mencari valuasinya yang murah. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan diskon yang besar tadi. Kita ingin mendapatkan sebenarnya 3. Yang pertama, kita dapat diskon. Yang kedua, kita dapat dividen. Dan pada titik akhir kita juga mendapatkan capital gain. Itu yang ingin kita kejar ya. Jadi pertama kita menunggu harga untuk ini ya. Yang kedua, karena mereka sudah membagikan dividen, kita juga harus melihat kembali dividennya, karena jumlahnya ini masih persennya ini masih sangat kecil. Dividen payout ratio-nya sangat kecil. Kita mau meminimalkan itu 30%. Dan yang terakhir ini jumlah retailnya ini ya, yang kalau di sini hanya sekitar berapa ini, 9% ya. Kita ingin bahwa supaya volatilitasnya itu memadai, maka sekitar 15% ke atas lah untuk sebuah emiten ya. Baik, kita dapatkan untuk 2 emiten yang kita bahas kali ini, NBAP. Untuk NBAP ini kita concernnya 2, yaitu harga dan IPS. Sementara untuk PTPW ini kita menunggu harga, dividen, dan jumlah retail. Baik, demikian pembahasan kita untuk kali ini, MBAP dan PTPW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.